Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk melengkapi tugas pada pertemuan ke-13 mata kuliah pengelolaan sumber daya air dengan dosen pengampu Insinyur Sony Susanto, STMT. Disusun oleh pertama saya Muhammad Ilham Farihi, kedua Sesa Hafiz Kuncoro, ketiga Malik Ibrahim, keempat Bagas Naga Pratala Haryadi, kelima Rahadi Reswara. Jurnal kami ambil dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat volume ke-9 nomor 1 terbit pada bulan Januari tahun 2021 dengan judul Nilai Manfaat Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Lintas Wilayah Berkelanjutan. Dibuat oleh Hani Burhanuddin, Lali Sidatul Akliyah, Nia Kurniasari dari Universitas Islam Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Pendahuluan. Air menjadi sumber konflik karena meskipun melimpah secara geofisika, akan tetapi hanya sebagian kecil yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Pembangunan wilayah membutuhkan air, terutama air minum. Wilayah yang memiliki kondisi kelangkaan air harus mencari solusi dengan mendatangkan air dari luar. Maka wilayah penyedia air harus menghitung keuntungan yang diperoleh jika air dikirim ke luar wilayah untuk mempertimbangkan biaya pelestarian sumber daya air. Kelangkaan air menjadi alasan utama untuk mengelola sumber daya air dengan serius. Kelangkaan air parah adalah masalah global saat ini dan di masa depan. Alokasi air minum yang tidak merata antara wilayah telah mengubah air menjadi komoditas ekonomi, alat politik, dan pemicu konflik. Prinsip berkelanjutan harus diterapkan agar penggunaan sumber daya air dapat dipertanggungjawabkan oleh generasi sekarang dan mendatang. Pemerintah Kota Cirebon bekerja sama dengan Kabupaten Kuningan untuk mengatasi keterbatasan sumber air baku. Pemerintah Kabupaten Kuningan menyediakan air dan mata air Paniis, sedangkan pemerintah Kota Cirebon membayar biaya kompensasi atas jasa layanan air untuk mendukung kegiatan konservasi. Dana kompensasi ini penting untuk kerusakan lahan hutan di kawasan catchment air area mata air Paniis. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan membutuhkan perlindungan dan pelestarian sumber air. Pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya dapat digunakan dalam perlindungan dan pelestarian. Penilaian manfaat ekonomi air digunakan untuk mengembangkan kerjasama pengelolaan air daya air lintas wilayah. Studi mengenai nilai manfaat ekonomi air telah dilakukan, termasuk studi Tennessee yang mengevaluasi penggunaan air dan nilai aktivitas ekonomi terkait. Metode contingent valuation digunakan untuk penilaian air domestik. Nilai manfaat air berkontribusi pada kegiatan konservasi hutan dan memiliki implikasi terhadap pengelolaan sumber daya air lintas wilayah Kabupaten Kuningan sampai Kota Cirebon yang berkelanjutan. Menuju ke metode penelitian. Ini untuk metode penelitian, di sini lokasi penelitian bersihkan sistem pengaliran air lintas wilayah dari Kabupaten Kuningan ke Kota Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, terdiri dari beberapa analisis nilai manfaat ekonomi, air, harga air, dan biaya kompensasi jasa lingkungan. Nilai manfaat air domestik. Manfaat yang didapatkan dari penggunaan air di suatu wilayah sungai dinamakan nilai manfaat ekonomi atau yang bisa disingkat NME. NME penggunaan air meliputi pengendalian banjir, penggelontoran usaha air minum, pertanian, pembangkit tenaga air, dan usaha industri. Dalam penelitian ini, NME yang akan dikaji adalah untuk usaha air minum atau domestik. Nilai manfaat ekonomi NME air domestik dihitung dengan rumus NME domestik sama dengan rata-rata tarif dikali volume air. Nah, untuk harga air sendiri didasarkan atas penggunaan sumber daya air untuk keperluan air minum menurut peraturan Menteri PUPera nomor 18 PRT garing M garing 2015 tahun 2015 dengan formula hitung sebagai berikut. Bisa dilihat ada
biaya pengelolaan sumber daya air sama dengan biaya pengelolaan sumber daya air dikali persentase nilai manfaat air dibagi jumlah air yang digunakan. Untuk pembayaran jasa lingkungan, pembayaran jasa lingkungan sendiri merupakan bagian penting dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Besarnya perlu dihitung sedemikian rupa sehingga dapat merepresentasikan kebutuhan yang sebenarnya. Pembayaran jasa lingkungan dapat dihitung sebagai berikut. PJL sama dengan harga air dikali volume air yang dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada slide hasil dan pembahasan, analisa nilai manfaat ekonomi air domestik, di mana informasi yang diperoleh dari PDAM Kota Cirebon tercatat pada tahun 2017 volume pengambilan air PDAM Kota Cirebon dari sumber air mata air Panis mencapai 1054 liter per detik, atau sekitar 33.238.944 meter kubik per tahun. Jadi untuk tahun 2017 volume pengambilan air PDAM di Kota Cirebon yaitu mencapai 33.238.944 meter kubik per tahun, dengan tingkat kebocoran keseluruhan sistem sebesar 28,13%, di mana tarif rata-rata yang ditetapkan untuk mendapatkan air bersih oleh masyarakat adalah sebesar 3.991,75 per meter kubik. Jadi berdasarkan data-data tersebut, nilai manfaat ekonomi usaha air minum PDAM Kota Cirebon tahun 2017 dapat diketahui sebagai berikut, yaitu nilai manfaat air domestik, di mana tarif rata-rata dikali dengan volume air termanfaatkan, didapatkan 3.991,75 per meter kubik dikali 23.888.829,1 meter kubik, yang hasilnya sama dengan 95.358.233.372 rupiah. Kemudian untuk slide selanjutnya, harga air domestik PDAM adalah 75%. Adapun penggunaan air untuk PDAM Kota Cirebon berjumlah 33.238.944 meter kubik. Dengan menggunakan persamaan di atas, nilai harga air domestik dapat dihitung sebagai berikut. Jadi harga air domestik PDAM itu sebesar 75%. Yang mana penggunaan air PDAM Kota Cirebon yaitu dikalkulasi berjumlah 33.238.944 meter kubik. Jadi harga air domestik dapat diketahui dengan mengalikan antara 3.875.590.943 dikali 75% atau harga air domestik PDAM dikali harga air domestik PDAM, kemudian dibagi dengan penggunaan air untuk PDAM Kota Cirebon 33.238.944 meter kubik, didapatkan hasil 88 per meter kubik. Kemudian untuk pembayaran jasa lingkungan atau PJL, sumber dari PDAM menyebutkan bahwa pada tahun 2018 PDAM Kota Cirebon mendapatkan realisasi pasokan air baku dari Kabupaten Kuningan sebesar 33.238.944 meter kubik. Dengan pemanfaatan air sebesar itu, maka dana
kompensasi yang harus dibayarkan adalah Rp2.913.436.000. Kesimpulannya, sumber air dari mata air Panis dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk pelayanan irigasi pertanian wilayah sekitar dan air domestik PDAM Kota Cirebon. Nilai manfaat ekonomi air domestik yang dikelola oleh PDAM Kota Cirebon melingkupi 75% dari keseluruhan penggunaan. Dengan presentase nilai manfaat ekonomi ini, air domestik memberikan besaran harga air sebesar 88 per meter kubik yang dapat dijadikan pijakan untuk mengembangkan lebih lanjut sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan dana kompensasi jasa layanan lingkungan yang harus dibayarkan pemerintah Kota Cirebon kepada pemerintah Kabupaten Kuningan di masa yang akan datang. Atas dasar harga dasar ini, dana kompensasi jasa layanan air jika digunakan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan konservasi, maka mampu memulihkan lahan kritis sebesar 30% di kawasan catchment area mata air Panis. Dengan pencapaian ini, memberikan peluang besar bagi pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mengembangkan alokasi sumber air Panis untuk air domestik. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.